Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sutam Tommy dengan NPM 1831080059. Saya di sini akan menyampaikan review jurnal saya yang berjudul Membangun Pembiasaan Belajar Islami melalui Pola Asuh Para Nabi di Era New Normal. Jurnal ini ditulis oleh Kana Safrina Rozi, Nikma Afifa, Cipto Hendrianto, dan Desmita dari Universitas Alma-Ata Indonesia, Universitas Pendidikan Sultan Idris Malaysia, Institut Agama Islam Negeri Batu Sangkar Indonesia, dan diterbitkan oleh Jurnal Internasional Psikologi Pendidikan Islam, Desember 2020. Merebaknya COVID-19 di Indonesia dan juga di dunia sekarang sudah merebak ke berbagai sektor, termasuk sektor pendidikan. Bahkan dari seluruh sektor pendidikan, mulai dari pendidikan dasar hingga perguruan tinggi, itu melakukan pembelajaran melalui daring. Mulai dari pembelajaran, penyampaian materi, ujian, praktikum, semuanya melalui online dalam waktu yang tidak bisa ditentukan. Sebelum virus COVID-19 melanda, orang tua sangat membatasi penggunaan perangkat karena anak-anak dapat tidak secara sengaja melihat, membaca, atau mengunduh sesuatu yang tidak pantas pada usia mereka. Anak-anak mudah terpapar berita palsu atau buruk, pornografi, dan informasi negatif melalui telepon. Tren pembelajaran kini telah bergeser dari pembelajaran manual menggunakan kertas dan alat tulis ke komputer dan perangkat. Selama pandemi, sekitar 70% siswa telah menerapkan e-learning. Sebagian besar peserta didik menggunakan ponsel Android untuk menghadiri e-learning tersebut. Siswa menghadapi berbagai macam permasalahan terkait rendah dan mahalnya konektivitas internet serta lingkungan belajar yang kurang baik di rumah. Selain itu, siswa memiliki masalah lain seperti kekurangan infrastruktur pengajaran online, kurangnya pengalaman guru, kesenjangan informasi, dan lingkungan yang kompleks di rumah. Kebiasaan belajar yang baik tergantung pada peran orang tua, karena anak dapat belajar membutuhkan dukungan diri orang tua. Orang tua dapat memberikan perhatian kepada anaknya terutama pada proses pembelajaran. Namun, mereka cenderung mengabaikan anak-anak mereka dan melupakan anak-anak mereka karena pekerjaan mereka. Anak tidak dapat diperhatikan terus-menerus, terutama dalam proses belajarnya. Sedangkan hal ini adalah hal yang sangat perlu dan penting untuk anak. Oleh karena itu, kajian makalah ini adalah bagaimana orang tua mengembangkan kebiasaan belajar Islami melalui didikan para nabi. Hal tersebut nantinya akan munculkan rasa mukharabah, yaitu perasaan diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala di hati anak. Kebiasaan belajar yaitu mempelajari perilaku tetap secara berulang-ulang. Mantap dari waktu ke waktu, mereka menjadi perilaku permanen dan otomatis dalam diri seseorang yang akan mencirikan kegiatan belajarnya dan membentuk kegiatan belajar baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Dan semakin tinggi usia anak, akan semakin besar tanggung jawab terhadap proses belajar. Kebiasaan belajar adalah milik mereka sendiri, karena pertama, disiplin belajar menjadi semakin krusial dengan memperhatikan target atau hasil yang realistis, termasuk rencana kerja yang detail, yang lebih baik dari yang lebih besar. Yang kedua, penghargaan atas hasil belajar perlu memperkuat minat dan semangat belajar. Yang ketiga, ketepatan waktu dalam proses belajar atau bekerja. Keempat, belajar secara keseluruhan dan atau sebagian. Pengasuhan adalah interaksi yang cermat antara orang tua dan anak. Proses tersebut sangat dipengaruhi oleh konteks sosial seperti keluarga, teman sebaya, sekolah, dan budaya dalam perkembangan anak, sehingga interaksi orang tua dan anak berada dalam ruang hampa. Keluarga juga merupakan sistem sosial yang subsistem, antara lain orang tua, anak, perkawinan,
dan sistem saudara terjerat dalam konteks sosial yang lebih luas. Keluarga merupakan madrasah pertama bagi tumbuh kembang anak yang memiliki prinsip parenting dan pengasuhan dan memberikan rasa kelengkapan, bukan hanya konten. Kedua, orang tua harus melakukan character building parenting. Isinya bisa sama dalam parenting, tetapi feelingnya harus berbeda. Rasa ini memiliki nilai tertinggi dalam pengajaran dan pendidikan. Pembentukan pembiasaan Islami sejak dini akan menemukan tauhid yang murni. Tauhid yang murni ini merupakan fitrah manusia dari Allah Subhanahu wa taala. Namun, pengaruhnya tergantung pada lingkungan anak. Keluarga atau orang tua adalah lingkungan yang paling dekat dengan anak. Dalam hubungan ini ada interaksi antara individu secara timbal balik dan membantu membangun hubungan ini menjadi pengalaman individu. Ini adalah kontribusi orang tua yang mendukung anak. Kebiasaan yang membentuk melalui pola asuh dan mendorong perilaku pribadi dan sosial yang positif seperti penyelesaian psikologis dan tanggung jawab moral. Mereka dapat mempengaruhi semua aspek kehidupan anak, termasuk kebiasaan belajar mereka. Faktor kebiasaan belajar yang baik dan dipengaruhi oleh keluarga dan sekolah serta media yang berkaitan dengan teknologi. Keterlibatan orang tua dalam belajar siswa merupakan salah satu unsur utama keberhasilan akademik anak. Keterlibatan orang tua di sekolah dan berulang secara positif dan berkorelasi signifikan dengan banyaknya hasil yang diperoleh oleh anak. Di masa pandemi ini, kebiasaan belajar harus menggunakan media online dalam aplikasi meskipun orang tua mungkin tidak yakin aplikasi mana yang terbaik untuk belajar. Orang tua harus bekerja keras untuk menemukan aplikasi yang bermanfaat untuk meningkatkan kebiasaan belajar mereka. Orang tua percaya bahwa media pengajaran harus mendorong kebiasaan belajar anak menjadi efektif. Sebuah penelitian membuktikan bahwa siswa memiliki sikap positif terhadap penggunaan gadget untuk tugas sekolah, penggunaan tablet dan smartphone untuk membantu belajar dan mengerjakan tugas sekolah yang menyenangkan. Berikut adalah cara atau pola pengasuhan para nabi yang mengajarkan kebiasaan belajar pada anak mereka. Yang pertama itu ada pola asuh yang diajarkan Nabi Yakub. Pertumbuhan dalam perkembangan sifat-sifat positif pada anak, sebagaimana tercermin dalam pola asuh yang dicontohkan oleh Nabi Yakub, seperti dalam membiasakan anak dan keturunannya untuk tetap beriman dan bertauhid. Dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 133. Ayat tersebut mengisyaratkan pembiasaan yang sengaja. Anak-anak Nabi Yakub meniru perkataan dan perilaku bapaknya dalam berbicara. Ketika berbicara, anak-anaknya Nabi Yakub mengamanatkan anak-anaknya untuk taat kepada Allah. Menurut At-Tabari tahun 2009. Dalam keluarga di mana ayah adalah agen sosialisasi yang penting, ayah berfungsi sebagai agen eksplorasi lingkungan utama. Kegiatan eksplorasi kemudian membawa anak-anak ke dalam banyak objek sosial yang berbeda. Melalui interaksi ini, kompetensi anak dan dalam berkomunikasi dan pengambilan peran berkembang sehingga amanat Nabi Yakub relevan dengan interaksi sosial yang akan dihadapi anak-anaknya. Perilaku pembiasaan ini adalah agar anak hanya mampu meniru apa yang dilakukan oleh orang tuanya, tetapi anak juga meniru apa yang mereka pikir telah dilakukan oleh orang tuanya setelah melihat hasil dari tindakan tersebut. Kemudian yang kedua, itu membiasakan anak dengan ajaran yang baik dan perhatian yang maksimal sesuai Al-Quran dan As-Sunnah. Quran Surah Al-Qasas ayat 26, Luqman ayat 13-19, dan As-Sab ayat 19-111, dan Quran Al-Qasas ayat 11. Dalam ayat-ayat ini, jika anak-anak dibiasakan dan diajarkan untuk menjadi baik, mereka akan dibesarkan di atasnya. Anak-anak seperti itu akan bahagia dunia dan akhirat, dan orang tuanya, guru dan pendidiknya akan mendapat bagian dalam pahala. Jika anak dibiasakan dengan kejahatan dan diabaikan seperti binatang, ia akan celaka dan jatuh ke kehancuran.
dan dosanya akan ditanggung bersama oleh mereka yang bertanggung jawab atas pengasuhannya. Yang ketiga, itu berperilaku terpuji dan menghargai adat istiadat. Dalam Ulwal 1992, Ibnu Khaldun sependapat dengan Al-Ghazali bahwa anak harus berperilaku baik dan menjauhi sifat-sifat buruk. Jika anak itu pemarah dan tidak mentaati adat istiadat yang terpuji, jiwanya akan bermasalah. Lebih lanjut, Ulwal berpendapat bahwa orang tua harus membuat perbedaan untuk meningkatkan selama masa kanak-kanak dan dewasa. Cara ini harus dibedakan karena ada perbedaan pengayaan. Memperbaiki anak pada usia dewasa tergantung pada 3 hal utama: mengingatkannya tentang akidah, menjelaskan celaan kejahatan, dan mengubah lingkungan sosial. Kemudian, yang keempat, mengingatkan dalam akidah. Berarti landasan yang signifikan bagi kelangsungan seorang mukmin dalam beribadah kepada Allah sebagai wujud keimanan dalam menjalankan syariat tanpa merasa terpaksa dan mentaati ajaran Islam. Sebagaimana diberitakan dalam Quran surah Luqman ayat 13, dikatakan mengasuh anak dengan pembiasaan, sehingga segala hal yang rumit akan menjadi mudah. Jika anak memiliki kebiasaan yang baik, ia akan terus melakukannya sepanjang hidup. Peran pembiasaan dalam tumbuh kembang anak akan menemukan tauhid yang murni. Tauhid yang murni ini merupakan fitrah Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun pengasuhnya tergantung dari lingkungan dan tumbuh kembang anak tersebut. Habituasi didefinisikan sebagai penurunan respon terhadap suatu stimulus ketika disajikan secara berulang atau waktu yang lama. Kebiasaan yang diajarkan oleh orang tua bertujuan untuk melatih anak bertanggung jawab. Yang kelima, itu ada belajar dari Quran surah Luqman ayat 16, ayat 19, dan Ali Imran ayat 163. Yang isinya adalah merupakan peringatan kepada orang tua untuk mendidik anak melalui pembiasaan. Membiasakan diri sejak dini untuk membuat semua mudah. Ketika anak memiliki kebiasaan buruk atau kebiasaan yang baik, ia akan melakukannya sepanjang hidupnya. Maka inilah pentingnya mengajarkan pembiasaan kepada anak. Dalam hubungan ini terjadi interaksi antara individu secara timbal balik dan membantu mengonstruksikan hubungan tersebut menjadi pengalaman individu. Ini adalah kontribusi orang tua dalam mendukung pertumbuhan dan perkembangan positif anak. Berdasarkan ayat tersebut, Luqman juga menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha melihat dan Maha mengetahui segala perbuatan manusia baik, buruk, dan maka orang tua wajib mengajarkan ayat ini kepada anak-anaknya. Hal ini sangat penting ditanamkan ke dalam kebiasaan aktivitas sehari-hari, terutama kebiasaan belajar. Kebiasaan belajar anak memiliki rasa muqarabah dalam hatinya, maka apapun media pembelajarannya, kebiasaan belajar yang fokus pada kondisi di mana suatu respon terjadi dan tidak menentukan mekanisme mental yang mendasarinya. Kemudian kesimpulan dari apa yang saya sampaikan dan kesimpulan dari jurnal ini adalah pembiasaan belajar Islami dipengaruhi oleh pola asuh Nabi yang mengutamakan muraqabah. Perasaan selalu ada yang menguasai setiap tindakan, perbuatan, dan gerakannya. Kebiasaan belajar ini mencegah anak secara tidak sengaja melihat, membaca, dan terpapar berita palsu, pornografi, dan mengunduh sesuatu yang tidak sesuai dengan usianya. Penggunaan smartphone yang berlebihan juga dapat menghambat perkembangan otak anak dan otak kanannya kurang berkembang. Pola asuh para nabi mengutamakan dialog dengan anak dan membantu mereka dalam menggunakan media pembelajaran. Oleh karena itu, orang tua harus selalu mendampingi dan meningkatkan interaksi keluarga dan lingkungan serta mengecek aktivitas sosial mereka. Interaksi intensif ini membantu membangun rasa muraqabah yang terbentuk menjadi pembiasaan belajar Islam. Kebiasaan ini termasuk kebiasaan belajar yang positif, bertanggung jawab, dan amanah terhadap ajaran Islam. Kebiasaan belajar Islami ini diperlukan ketika anak sering menggunakan perangkat tanpa bantuan orang tua dalam pembelajaran online.
Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya